Halo rekan-rekan trader, jumpa lagi dengan saya Doni di channel BTC Dana. Kali ini kita akan membahas secara umum tentang sebuah analisa. Kalau ngomongin market, analisa itu secara umum terbagi dua. Ya sebenarnya analisa itu ada tiga. Cuman yang ini kayak fundamental dan teknikal ini itu adalah faktor luar. Sedangkan kalau analisa yang dalam itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Itu berhubungan dengan modal kita, emosional kita. Jadi itu berhubungan dengan diri trader itu sendiri. Ya biasanya kalau kalian itu berharap profit besar, biasanya resikonya kan juga lebih besar. Apakah kalian siap dengan itu, mau menanggung resikonya? Begitupun sebaliknya, ketika profit kecil biasanya memang apakah itu sesuai dengan effort yang kita lakukan, seimbang atau tidak, atau mungkin tentang modal, tentang money management, itu semuanya ada di sini. Nah, itu yang namanya faktor dalam. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas faktor luarnya. Di video selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang faktor dalamnya. Nah, untuk faktor luar itu ada yang namanya analisa fundamental dan analisa teknikal. Enggak semua trader pakai semuanya. Ada yang cuman pakai fundamental, ada yang cuman teknikal. Cuman ada juga yang menganggap bahwa fundamental ini adalah faktor yang mempengaruhi harga untuk bergerak menuju teknikalnya. Nah, untuk fundamental ini kita berbicara tentang analisa yang berhubungan dengan sisi fundamental ekonomi sebuah negara, seperti suku bunganya, kondisi ekonomi makro, mikro tentang sebuah negara yang menghasilkan kesimpulan strong, weak, atau indecision. Ya kalau kita trading per dolar berarti kita analisanya fundamental USD. Nanti dari analisa fundamental ini kita bisa menarik dua kesimpulan, entah itu dolar menguat atau dolar melemah. Lah kalau harga itu kondisi sideways Pak, itu gimana? Biasanya ketika kondisi harga atau market itu sideways, itu biasanya menjelang munculnya sebuah keputusan yang penting. Keputusan-keputusan fundamental yang belum pasti, itu biasanya sideways. Cuman secara fundamental itu bagi saya sendiri, kalau tidak ada keputusan itu strong atau weak, itu saya akan menunggu. Jadi lebih baik menunggu dulu, supaya dari sisi fundamental dari dolar ini menghasilkan gambaran bahwa itu akan strong atau weak. Jadi kalau masih sideways atau indecision, saya nggak akan masuk. Lebih baik saya akan menunggu dulu. Nah, dari sisi fundamental ini, ketika dolar menghasilkan itu strong atau weak, ya tidak langsung kita pakai. Itu sebenarnya hanya sebuah gambaran besarnya, konsep besarnya saja dari sebuah mata uang. Cuman bukan untuk entry point gitu. Jadi bukan untuk entry point. Disitulah kita membutuhkan teknikal, seperti tentang support dan resisten, indikator-indikator yang Anda pakai, atau mungkin tentang candle pattern, chart pattern, itu teknikal. Nah, dari sisi fundamental ini, entah itu strong atau weak, lalu baru kita ke teknikal untuk menentukan area masuk kita, area entry kita. Nah, di sini kan ada berbagai banyak macam cara toh, mungkin berhubungan dengan indikator, cara analisa macam-macam. Itu semua hanya untuk membantu kita menentukan area entry-nya di mana. Seperti contoh yang kemarin kita menggunakan Euro USD. Nah, dari entry area ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita masuk buy atau sell di sini, target di sini, stopnya di sini. Hanya itu tugas kita sebagai trader. Itu secara umumnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang kemarin ini. Kalau dari sisi fundamentalnya, kemarin itu kan dolar kan sedang menanjak naik. Ini Euro USD, teman-teman. Ketika ini kemarin di sini di area ini resisten ini yang dulunya support yang berubah jadi resisten. Ini di sini ada candle engulfing di sini. Ini kalian lihat ada candle engulfing.
Di sini harga melakukan pullback. Ini candle engulfing jadi konfirmasi. Beberapa dari kalian yang sell tentunya mungkin terkena stop loss atau terfloating. Nah, secara fundamentalnya mungkin naik, tapi bisa jadi USD menjadi turun. Nah, itulah kenapa resiko harus tetap kita ukur dulu. Itu satu, resiko dulu. Nah, terlepas tentang fundamental itu baik atau buruk, harga itu bisa naik ataupun turun. Cuman teman-teman, patokan gambaran luasnya untuk dolar itu naik. Nah, di sini harga itu memilih untuk bereaksi di harga yang lebih mahal di sini. Seperti yang sudah kita planningkan kemarin toh, yang sudah saya sharingkan. Secara fundamental USD naik. Cuman jangan buru-buru masuk dulu. Mungkin di sini kalian ada yang kena stop loss di sini. Terkena stop loss. Cuman ini kita lihat ketika harga di titik resisten yang sebelah sini, resisten ini, yang sebelah kiri ini itu harga bereaksi. Nah, di sini apakah kita melihat sebuah konfirmasi? Di sini ini time frame H4 teman-teman. Di sini tidak terlalu menunjukkan adanya konfirmasi dari candle engulfing. Sebenarnya teknik engulfing itu lebih baik di time frame berapa? Biasanya yang benar-benar kuat itu di time frame H1 ke atas, H1, H4 daily. Sekarang coba kalau kita lihat di daily. Ini kalau coba kita lihat di time frame daily-nya, hariannya juga tidak menunjukkan adanya candle engulfing. Nah, itulah tujuan dari sebuah analisa di berbagai time frame yang berbeda. Itulah tujuannya. Nah, ini di H1 muncul candle engulfing muncul di sini. Sebenarnya secara teknikal ini di sini kita sudah bisa untuk kita sell. Di sini muncul candle engulfing, kita sudah bisa sell. Ini engulfing continuation. Mungkin rekan-rekan ada yang dapat dari area ini. Beberapa trader jika mereka sudah melakukan sell di area sini, ada yang ke floating, ada yang pakai stop loss di area sini. Nggak apa-apa terkena stop loss. Sebenarnya yang stop loss yang di sini itu sudah tercover dengan yang sell di sini, di area sini. Gitu ya. Yaitu secara fundamental USD itu masih naik, berarti Euro USD sedang turun. Ya lalu secara teknikalnya bagaimana? Ya tetap jangan terburu-buru hanya berdasarkan fundamental itu naik atau turun gitu. Lalu berdasarkan itu kalian langsung mengambil posisi buy atau sell. Jangan. Kita harus tetap melihat dari sisi teknikalnya teman-teman. Harus. Jadi itu satu teman-teman ya. Ingat, itu sangat penting. Sangat penting. Nah, sekarang Euro USD sedang berada di mana? Sekarang kita lihat ini salah satu preferensi. Kalian lihat indeks dolar. Nah, ini adalah indikasi. Di pair-pair yang lain juga yang ada dolarnya, mungkin GU. Kalau kita lihat dari sini ya teman-teman, dolar sedang melakukan pullback atau retracement. Nah, ini tentu tren dolar masih naik di sini, masih naik. Ini membentuk Bollinger Band yang atas. Nah, kita bisa expect ini candle daily ya, bahwa gold untuk dolar itu akan naik. Kita mengharapkan pantulan di situ. Kita coba melihat di time frame H1. Nah, kalau kita lihat di time frame H1 di gold, di sini ada titik support yang jadi resisten di sini. Ya, di sini juga ada resisten yang mungkin bisa jadi di break yang di sininya. Di level-level ini, teman-teman, di level-level yang ini kita bisa expect bouncing atau pantulan dari dolar. Jadi alangkah lebih baiknya bagi kalian yang punya posisi di pair dolar mengambil take profit di sini. Dan juga kalau kita lihat di Euro USD yang tadi, nah di sini kalau kita lihat dari pair Euro USD ini, di sini kan ada pembalikan. Jadi Euro USD itu turun mungkin karena memang kenaikan dolar.
Di sini ada titik support. Di area support yang ini di minggu ini kalau saya expect bahwa dolar untuk bouncing. Jadi ini targetnya mungkin bisa di sini. Di titik swing low yang ini, support ini. Bagi kalian yang intraday, mungkin saja kalian langsung melakukan sell di time frame yang lebih kecil, cuman saya tidak rekomendasikan. Kalian harus tetap punya trading plan dulu untuk melakukan selling. Kalian harus tetap punya alasan yang kuat untuk open posisi, teman-teman. Di area sini, di area unfilled order ini, atau banyak dari kalian menyebutkan itu area demand. Bagi kalian yang intraday, kalian bisa melakukan buying di sini di time frame yang lebih kecil, M15 atau M30. Di area sini itu di harga, nah di harga ini di harga 0,96 di euro. Nah untuk kali ini kiranya cukup itu saja teman-teman. Analisa itu yang penting kalian punya pegangan. Apakah itu up atau down secara fundamental, lalu dikombinasikan dengan analisa teknikal. Nah itu saja. Ke depan kita akan membahas tentang teknik yang ke dalam, analisa ke dalam. Kalau fundamental dan teknikal itu kan analisa luar, faktor luar. Sedangkan kalau tentang diri kita, analisa ke dalam itu tentang modal, tentang kemampuan kita, mental kita, psikis kita, itu sangat ngaruh di dunia trading. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Doni. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa.